Halo sobat para pecinta misteri, kembali lagi bersama saya Didika dalam acara Cermis Cerita Misteri Horror Story. Sebelum kita mendengarkan cerita, persiapkan dulu diri Anda. Ingat, jangan pernah mendengarkan cerita ini sendirian, dan selalu waspada. Makhluk gaib ada di sekitar Anda. Tahun 2014 silam di kampung Sukajadi. Saat itu aku nginap di rumah teman untuk suatu urusan. Dulu waktu masih SMA, aku sering nginap di rumah temanku itu. Dan kampung itu walaupun jam 10 malam, biasanya masih pada ramai anak muda serta bapak-bapak pada nongkrong di depan rumah. Tapi malam itu baru jam 8, tapi kok sudah sunyi. Nanya pada teman, tapi jawabnya, mungkin pada istirahat kali. ya sudah. Akhirnya aku pinjam gitar dan nongkrong sendirian di depan rumahnya. Waktu pun semakin berlalu bersama bait-bait lagu yang kunyanyikan. Gak terasa sudah hampir jam 10 malam. Teman aku pun menyuruh masuk untuk tidur. Tapi tak begitu kuhiraukan karena sedang asik bergitar. 20 menit telah berlalu. Tiba-tiba aku dikejutkan oleh sosok pocong yang melintas di depan rumah. Pocong? Hah? Tepatnya di jalan yang berjarak 20 meter di hadapanku. Pocong itu tidak melompat-lompat, melainkan melayang di atas tanah. Dengan refleksnya, aku melompat dan mendobrak pintu rumah temanku itu. Orang tua temanku pun terbangun oleh dobrakan pintu yang cukup keras. Ada apa, Rul? Enggak ada apa-apa, Pak. Tapi dengan muka pucat dan keringat mengucur. Tolong tutupin pintunya ya, Pak. Ya sudah, pergi tidur sana. Aku pun beranjak ke tempat tidur temanku. Selama 2 jam aku gak bisa tidur. Kurang lebih jam 1 malam. Teman aku terbangun ingin buang air kecil. Karena takut ditinggal sendiri, akhirnya aku ikut juga bersamanya untuk buang air kecil. Dan kami pun beranjak ke dapur menuju kamar mandi. Perasaan takut masih mencekam batinku. Aku memilih untuk masuk lebih dulu ke kamar mandi dan teman aku nunggu di luar kamar mandi. Saat aku keluar kamar mandi, kulihat temanku sedang terpaku, seperti memperhatikan sesuatu. Ku dekati dia sambil melihat ke arah dia memandang, tapi tak ada apa-apa. Ku pegang pundaknya dan berkata, "Sudah, buruan sana masuk." Dengan masih terpaku, dia melangkah ke kamar mandi. Setelah itu, kami pun kembali ke tempat tidur.
Siangnya aku cerita ke teman dan orang tuanya tentang kejadian tadi malam melihat pocong. Malah temanku juga bilang kalau dia juga ketemu pocong di dapur pas nungguin aku buang air kecil. Dan akhirnya orang tuanya menjelaskan kalau akhir-akhir ini di kampung Sukajadi memang ada pocong yang bergentayangan mendatangi rumah warga. Kadang terlihat di depan rumah, kadang di belakang rumah, bahkan terkadang di dalam rumah. Pasalnya, seminggu sebelumnya ada warga mereka meninggal dunia dan arwahnya gentayangan jadi pocong. Karena semasa hidupnya bisa dibilang membungakan uang, dan dia juga kabarnya selalu menggeser patok ukuran tanahnya agar lebih lebar. Padahal tali pocong sudah dibuka dan warga pun memastikan kekuburannya. Ternyata kuburnya telah berlubang dan terlihat kapas berserakan di dalam. Itulah kisah nyata yang benar-benar terjadi yang dikirimkan oleh salah satu sahabat cermis horror story. Terima kasih atas partisipasinya. Dukung terus channel ini supaya bisa berkembang dan ditunggu untuk cerita selanjutnya. Masih bersama